sehat bersama saya Dr. Faidan Lumantarwan. Pada video kali ini kita akan membahas gejala diabetes yang seringkali tidak disadari. Ya, kenapa saya bilang seringkali tidak disadari? Karena gejalanya muncul perlahan. Kita tidak menyadarinya sampai suatu saat kondisinya menjadi sangat parah. Ya, apa aja gejala itu? Kita akan bahas pada video kali ini, tapi izinkan saya menyapa Anda dulu. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, salam kebajikan, Rahayu. Nah, yang pertama adalah yang mungkin tidak dirasakan pelan-pelan adalah Anda mulai banyak atau sering merasa haus. Ya, kenapa? Karena gula itu menumpuk di dalam darah. Ya, sehingga terjadi pengentalan darah dan ginjal dipaksa untuk bekerja keras dalam menyaring dan menyerap kelebihan glukosa karena darahnya mengalami pengentalan. Nah, glukosa yang berlebihan tersebut kemudian dibuang melalui urin sehingga tubuh kehilangan cairan banyak. Jadi tubuh itu tidak suka ketika kadar gula darah terlalu tinggi dan prosesnya mulai dari sering haus. Nah, ketika sering haus tentu kan konsekuensi logisnya Anda lebih banyak minum. Sampailah pada gejala kedua, yaitu sering buang air kecil. Ya, ketika rasa haus menyerang, tentu kita akan cenderung minum lebih banyak air. Ya, maka banyak cairan yang masuk ke dalam tubuh. Ya, tapi ya, karena banyak cairan dalam tubuh, kondisi darah tetap mengental, tubuh juga terpaksa mengeluarkan cairan yang kelebihan itu. Ya, memang ada pengenceran sedikit di dalam tubuh kita, tapi tubuh tidak suka dan berusaha untuk menurunkan gula itu, dan salah satunya adalah ingin membuangnya lewat urin. Ya, nah tentu masalah peningkatan volume cairan tubuh ini tidak semata berasal dari air yang diminum, ya, tapi karena glukosanya mengikat lebih banyak cairan. Nah, kemudian yang ketiga adalah gejala klasik adalah sering lapar. Nah, sering lapar adalah karena kadar gula darah yang tinggi menyebabkan pengentalan darah, menyebabkan penggumpalan darah. Dampaknya apa? Darah yang mengandung makanan itu tidak bisa dihantar ke sel-sel tubuh. Ya, kalau darah menggumpal, bayangin kayak cendol begitu. Pada cabang yang lebih kecil, kan pembuluh darah bercabang tuh. Pada cabang yang lebih kecil itu darah nggak bisa masuk, sehingga apa? Walaupun kita sudah makan, tapi gula itu tidak bisa diantar ke sel tubuh untuk dipakai. Jadi tubuh merasa kelaparan. Udah makan, tubuhnya merasa kelaparan. Jadi pengen makan terus. Ya, udah makan, lapar lagi. Padahal nggak karena makanannya nggak nyampe. Ya, jadi itu sering lapar. Nah, kemudian yang berikut adalah yang poin keempat adalah mudah lelah. Kenapa saya bilang mudah lelah? Sekali lagi, tadi karena gulanya nggak bisa masuk ke dalam sel. Karena gulanya nggak bisa masuk ke dalam sel, selnya kelaparan, nggak ada energi yang buat dibakar. Kok bisa? Ya karena darahnya nggak bisa masuk ke dalam sel, nggak bisa diantar karena pengentalan tadi. Jadi orang yang diabetes itu banyak makan tapi badannya lemes, nggak ada tenaga. Ya, itu poin keempat. Nah, poin kelima adalah sering sakit kepala. Jadi seringkali nggak disadari bahwa sakit kepala itu mungkin adalah dampak dari gula darah yang tinggi. Jika cairan tubuh yang lebih banyak daripada yang dikonsumsi, ini menyebabkan dehidrasi. Orang diabetes bisa dehidrasi walaupun sering minum loh, ya karena dibuang jauh lebih banyak. Dehidrasi justru bisa memperparah atau membuat gula darah naik lebih tinggi lagi, ya, karena tubuh menghasilkan lebih sedikit urin. Jadi saat dehidrasi, glukosa yang terbuang dari tubuh juga sedikit. Jadi lucu, banyak minum, ya, tapi banyak pipis, dan kondisinya dehidrasi, sistem tubuh kita itu tidak optimal buat bekerja. Ya, jadi kepala itu suka sakit, kemudian pusing, mual, dan bisa pingsan. Kemudian poin keenam adalah yang sering kita tidak sadar adalah penurunan badan yang tidak direncanakan. Jadi Anda tidak sedang dalam program diet, Anda sedang tidak dalam rangka mengurangi makanan, bahkan pengen makan lebih banyak, tapi yang lucu adalah Anda badannya tetap lemes, ya udah makan banyak, nggak ada tenaga, Anda tetap lemes, kemudian berat badannya turun. Ya, kenapa? Karena sel-selnya kelaparan. Ya, sel-selnya kelaparan, nutrisi nggak bisa masuk ke dalam sel, kemudian gula itu tidak bisa diubah sebagai energi menjadi energi, lemak juga tidak bisa diubah menjadi tenaga, ya, karena sumber tenaga kan bukan hanya gula, lemak juga bisa, trigliserida itu diubah menjadi lemak di dalam tubuh kita. Ya, kemudian kolesterol tidak bisa diubah menjadi hormon untuk mulai proses metabolisme. Ya, jadi badan kita beratnya turun perlahan-lahan.
Pada beberapa orang tampaknya mungkin berhasil gitu, berat badannya turun, tadinya gemuk jadi turun gitu. Padahal itu udah masuk satu kondisi yang berbahaya. Ya. Kemudian juga poin ketujuh adalah penglihatan kabur. Nah, kenapa? Karena pada penderita diabetes selain terjadi pengentalan darah juga sering terjadi penyumbatan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang halus, kecil-kecil dan banyak itu ada di mata. Jadi mata itu kurang mendapatkan suplai darah sehingga tidak bisa berfungsi normal. Jadi kemampuan penglihatan makin lama makin turun. Itu sebabnya orang diabetes banyak yang punya masalah dengan penglihatan. Ya, lensa di dalam mata juga bisa bengkak, ya, sehingga penglihatan nggak bisa fokus. Nah, kemudian penglihatan buram, ya sekali lagi karena pembuluh darah mengalami kerusakan. Bukan hanya pembuluh darahnya loh, syaraf mata juga. Nah, poin ke-8 yang sering tidak disadari adalah sering jamuran. Kita mungkin hanya karena keringat saja ya, atau mungkin tempatnya kotor, jamur biasa gitu ya. Setelah diobati berkali-kali tapi kok tidak turun-turun juga atau tidak hilang-hilang juga jamurnya, bisa jadi karena gula darah yang tinggi. Nah, gula darah tinggi dapat menyebabkan gangguan pada respon kekebalan tubuh sehingga tubuh sering mengalami jamuran maupun mudah terkena infeksi bakteri. Nah, infeksi ini dapat terjadi area lipat tubuh ya, yang sering berkeringat dan lembab seperti di antara jemari, kemudian telapak kaki, lipatan payudara, atau sekitar alat kelamin. Nah, infeksi ini juga dapat menyerang saluran kemih atau saluran pernafasan. Kemudian gejala berikut, gejala ke-9 adalah nyeri kaki. Ya, kadar gula darah tinggi bisa menyebabkan saraf di seluruh tubuh mengalami kerusakan. Ya, dan dalam jangka panjang tentunya ini terjadi ya. Nah, kondisi ini disebut sebagai neuropati diabetik. Nah, meskipun dapat terjadi pada syaraf di bagian tubuh manapun, tapi yang di kaki adalah yang paling sering kena. Ya, hal ini karena memompa darah dari kaki ke jantung itu lebih sulit. Balikin darah, kan darah kita mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, kemudian darah itu kembali dari seluruh tubuh ke jantung lagi. Nah, kalau dari bawah memang paling sulit kan. Jadi kemampuan untuk kembalinya itu kurang, sehingga seperti menumpuk dia di kaki dan menekan. Selain sarafnya rusak, juga darah yang menumpuk itu menekan saraf juga ya. Nah, gejala gula darah tinggi ditandai dengan kaki kesemutan, nyeri atau mati rasa. Nah, yang ke-10 adalah sering tidak disadari yang luka yang sulit sembuh. Jadi kadar gula darah yang tinggi bisa menyebabkan kerusakan pada saraf, kemudian pembuluh darah ya, sehingga sirkulasi darah terganggu. Kondisi ini menyebabkan darah yang dibutuhkan untuk penyembuhan luka menjadi sulit. Misalnya cuma gara-gara nginjek kerikil ya, atau tersayat sedikit, lukanya bisa menjadi koreng, tambah lama tambah besar, bahkan pada orang-orang tertentu sampai busuk dan harus diamputasi. Jadi kalau misalnya Anda punya gejala-gejala yang sering Anda tidak sadari ya, saran saya adalah periksakan diri Anda ke dokter ya. Nanti dokter memberikan obat dan segera tukar pola makan Anda. Yang paling penting adalah tukar karbohidrat Anda. Ya, dan hindari makan dengan karbohidrat yang cepat meningkatkan gula darah. Nasi putih, mie ayam, bubur ayam, martabak. Hindari pemanis gula ya. Dan minuman yang kaya akan pemanis gula, minuman kemasan. Kemudian makan buah 3 kali sehari kalau Anda makan 3 kali sehari. Kalau Anda sedang dalam masa puasa ya, waktu sahur dan berbuka puasa, Anda makan buah. Buah itu punya kemampuan yang baik sekali untuk membantu mengontrol kadar gula darah, memperlambat kenaikan gula darah, dan membantu pemanfaatan gula darah. Ya, apalagi buah-buahan yang kaya akan vitamin C, dia membantu mencegah terjadinya penggumpalan darah dan membantu proses pengantaran makanan. Plus satu lagi, olahraga. Olahraga itu penting. Saya ingatkan mengulangi bahwa olahraga itu penting. Usahakan jalan kaki 5-6 hari seminggu, sebab ini adalah aktivitas untuk membantu mengontrol menggunakan gula darah sebagai sumber energi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Tolong di subscribe, bagi yang belum, pencet tombol like-nya untuk membantu channel ini dan bagikan kepada teman-temannya yang membutuhkan. Salam sehat untuk Anda.